Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Mohon izin ya Pak untuk mewawancarai Bapak. Bersedia Bapak? Insyaallah Bapak. Ini kemarin sudah janji sama Bapak ya Pak ya. Alhamdulillah hari ini Bapak berkesempatan untuk diwawancarai. Saya Eva Yudia Pak, dan CGP Angkatan 11 Solok Selatan. Ya, mohon izin ya Pak. Ya lanjutkan Bapak. Ini wawancaranya mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin Pak. Nanti saya akan menimba ilmu dari Bapak tentang bagaimana menjadi seorang kepala sekolah ya Pak ya. Kita mulai ya Pak. Oke Bapak, silakan. Yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Oke, karena yang Bapak Ya, Pak. bicara tentang dilema etika atau rujukan moral, itu kita harus memahami dulu apa itu rujukan moral, apa itu persoalan-persoalan yang berhubungan dengan dilema etika. Rujukan moral, ini rayuan nih, rayuan maut ya, rayuan maut. Jika banyak orang yang terlayu rayuan maut, sebenarnya saat ini orang terlayu untuk korupsi ya, korupsi banyak yang korupsi. Korupsi ini kan berhubungan dia melanggar hukum, dia benar atau salahnya ya. Jadi keputusan yang kita ambil jika berhubungan sudah melanggar ya etika hukum di sini, maka kasus-kasus tersebut dapat kita identifikasi sebagai kasus yang berhubungan dengan kehidupan moral, yang benar atau salahnya kita. Ada aturan yang kita lakukan di sini. Kemudian kembali kita ke dilema ya. Dilema ini adalah kegalauan. Biasanya kalau dalam orang lagi pacaran nih ya, Pak, galau ini berhubungan ini ada dua cewek sama-sama cantik, ya kan? Galau mau pilih, iya, galau memilih begitu juga lah. Kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, berhubungan kasus-kasus yang nilai-nilai kebenaran antara keputusan A yang kita ambil benar juga, keputusan B yang kita ambil juga benar, sama dengan cewek tadi sama-sama cantik, kita mau pilih yang cantiknya yang punya tadi lalat seperti Bu Eva, atau yang tidak, yang senyumnya manis kira-kira. Jadi gitu lah ya Pak. Berarti rujukan moral ini lebih ke benar salah ya Pak ya. Kalau dilema etika itu benar-benar seperti cewek cantik. Cewek cantik tadi ya. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung kewajiban? Ini berhubungan dengan pengambilan keputusan. Apa titik perhatian kita jika keputusan itu sama-sama benar, yang mana mau kita pilih kan gitu ya. Udah ada nilai lebihnya di mana, sama dengan cewek cantik tadi, antara yang A juga cantik, yang B cantik juga, tetapi kami, tapi apakah pilih yang kami atau yang cantik? Kalau keputusan ini A benar, B benar, yang menjadi titik perhatian kita di sini, kata kuncinya di sini kami ambil 3 hal di sini Bu Eva. Pertama, tentu apakah keputusan kita ini sudah memenuhi nilai-nilai kebenaran yang ada. Kalau dia sudah memenuhi nilai-nilai kebaikan, contohnya keputusan ini sudah jujur misalnya kan, atau keputusan ini bermanfaat. Jika sudah terpenuhi nilai-nilai kebenaran dalam keputusan kita, maka salah satu indikator bahwa keputusan kita ini sudah tepat. Kita pilih keputusan A misalnya. Yang kedua, karena kita berada di lingkungan sekolah, tentu titik acuan kita hari ini adalah bagaimana keputusan yang kita ambil ini berpihak kepada siswa kita ya. Bagaimana keputusan ini jangan sampai merusak mereka, intinya seperti itu. Yang ketiga, menjadi titik perhatian kita karena kita ini ada sebagai warga masyarakat ya, miniatur dari masyarakat, bagaimana keputusan kita ini sekecil ya, keputusan kita ambil ini memberikan dampak negatif yang kecil kepada lingkungan sekolah kita atau masyarakat kita. Berarti ada 3 hal yang
yang harus harus dipenuhi. dipenuhi dulu. Keputusan itu tepat atau tidak? Selanjutnya Pak, langkah-langkah seperti apa yang bisa Bapak ambil selama ini untuk dilema etika ini Pak? Langkah-langkahnya setiap sekolah punya standar operasional dalam penyelesaian permasalahannya, ya SOP-nya. Tentu sebelum keputusan itu diambil, setiap persoalan itu memenuhi jenjang standarnya ya, dan standar-standar yang ada. Jika sudah sampai juga di kepala sekolah, maka keputusan tadi yang diambil tadi memperhatikan 3 hal yang kita buat tadi, yang menjadi bukti acuan kita. Jadi berjenjang kita punya standarnya, maka keputusan dihasilkan setiap standar yang ada, maka kita harus menekankan kepada warga sekolah kita bahwa keputusan yang diambil di setiap level harus memperhatikan 3 hal yang tadi. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang paling efektifnya? Di sini Evan, banyak kasus ya yang terjadi karena hanya salah komunikasi. Salah komunikasi, ada orang datang bla 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 ya, ternyata persoalannya tidak sebesar bunyinya ya. Kan kadang-kadang ada orang tua siswa datang ke sekolah dengan marah-marah misalnya ya, ternyata persoalannya hanya sedikit ya karena ada salah komunikasi, miskomunikasi. Hal yang pertama kita bangun adalah memperhatikan komunikasi yang kita bangun, karena salah komunikasi saja tentu akan menimbulkan permasalahan itu sulit untuk terselesaikan. Yang kedua tentu menjadi perhatian kita adalah kolaborasi di sini. Karena keputusan di sekolah ini bukan semata-mata keputusan kepala sekolah, tapi sebagai keputusan bukan personalitinya, tetapi adalah keputusan sebagai tanggung jawab bersama di sini. Jadi nilai kolaborasi dan komunikasi menjadi ikhtiar yang penting di sini dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi kata kuncinya yang paling efektif itu komunikasi. Komunikasi yang baik, karena lidah itu seperti pedang ya, yang jika salah diayunkan dia bisa melukai ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Tantangannya di sini karena pemahaman kita tadi ya. Karena jika keputusan ini ya tidak menguntungkan, mereka menganggap keputusan ini salah. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan kepada yang menerima hasil ini dan yang membuatnya ini juga, karena di atas kita sebagai pihak sekolah tentu bukan berdiri sendiri. Intinya tantangannya di sini adalah bagaimana kita mengkomunikasikan sehingga keputusan ini dapat diterima baik oleh seluruhnya. Berbeda-beda pendapat. Berbeda-beda pendapat ya. Terus apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan suatu permasalahan ini? Kalau penyelesaian masalah tentu apakah terjadwal? Kalau terjadwal tentu dalam setiap sekolah kita punya kegiatan briefing ya, briefing yang merupakan kegiatan yang sudah rutin. Tapi apakah persoalan ini akan kita selesaikan itu situasional lagi ya. Udah jelas persoalan ini datang seperti A, yang butuh dalam detik itu kita membutuhkan penyelesaian secepatnya, tentu harus kita selesaikan secepatnya juga. Tetapi ada keputusan yang jika kita ambil dalam kesempatan itu menjadi tidak baik, maka kita bisa memindahkannya di kesempatan berikutnya. Jadi intinya keputusan ini kita ambil sesuai situasi yang ada.
dengan memperhatikan hal-hal tadi, jangan sampai kita melanggar nilai-nilai kebaikan, jangan sampai kita merugikan peserta didik kita, dan sampai memberikan dampak negatif yang lebih besar. Nanti tergantung persoalannya. Persoalannya ya, tergantung persoalannya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Di sini yang mempermudah kita di sini tentu kolaborasi karena sekolah ini kita sebagai miniatur dari masyarakat yang ada, kita punya wakil di bawah, punya TU, punya komite, punya guru BK, wali kelas, ketua kelas, dan OSIS. Nah, wadah ini jangan sampai kita lepaskan ya. Nah, jadi orang-orang inilah yang sebenarnya efektif. Kita butuh masukan dari mereka sehingga memunculkan keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dan efektif. Intinya bersama kita bisa. Ini yang terakhirnya Pak ya. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Pengambilan keputusan dilema etika seperti kita mencari cewek tadi, dua cewek yang sama-sama cantik dan satu kame apa ya, pembelajaran dapat kita ambil apakah kita akan pilih yang kamenya atau pilih yang cantiknya. Tentu menjadi pembelajaran oleh kami di sini 3 titik perhatian kita tadi agar keputusan yang kita ambil ini tepat dan bertanggung jawab ya. Maka pertama itu titik perhatian kita adalah nilai-nilai kebaikan terpenuhi di sana atau tidak. Mana yang paling banyak memberikan nilai kebaikan ya. Kedua, tetap peserta didik. Mana keputusan ini yang paling baik untuk peserta didik yang kecil ya. Nah, yang ketiga tentu bagaimana persoalan ini yang memberikan dampak positif kepada masyarakat lingkungan sekolah kita yang lebih banyak. Nah, itulah yang jadi pembelajaran terbaik agar kita tidak menyesal memutuskan mengambil calon istri yang hamil atau kayak manis yang sampai jannah nanti ya. Amin. Luar biasa ya Pak ya, dari beberapa menit ini banyak sekali pengalaman berharga yang dapat saya ambil berdasarkan tadi pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ya Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti menjadi pembelajaran bagi saya nanti Pak. Bagi saya sebagai mahasiswa, sebagai guru, mudah-mudahan jadi kepala sekolah bisa. Iya. Harus itu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama, Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sampai jumpa kembali.